Joko Widodo di PD Perjuangan akhirnya dipertegas oleh Hasto Kristianto kemarin. Untuk bisa membahasnya sudah bersama saya ada pengamat politik Rey Rangkuti. Bang Rey, selamat siang. Siang, Bung. Bang Rey, melihat kemarin PDIP akhirnya mempertegas status dari Jokowi di partai. Bang Rey melihat pernyataan Hasto kemarin itu seperti apa ya? Itu pernyataan yang telat, karena memang kenyataannya kan sebetulnya Pak Jokowi itu sudah lama diberhentikan oleh PDI Perjuangan menurut saya. Cuman oleh PDI Perjuangan tidak diungkapkan secara terbuka, karena alasan mungkin banyak faktor ya, khususnya itu faktor sentimen publik. Mengingat kemarin kan masih ada Pilpres, sekarang ada Pilkada begitu. Nah, setelah semua hajatan politik ini selesai, barulah PDI Perjuangan lebih terbuka untuk mengungkapkan status keluarga Pak Jokowi di dalam PDI Perjuangan seperti yang diungkapkan oleh Hasto kemarin. Menurut saya kalau urusan formilnya, administratifnya, mungkin sudah selesai itu dari kemarin-kemarin, sejak lama mungkin itu. Nah, cuman memang tidak diungkapkan kepada publik, karena itu tadi mengingat akan ada sentimen publik yang boleh jadi negatif kepada PDI Perjuangan sebagai sebuah partai yang menghadapi dua hajatan politik besar, yaitu Pilpres dan juga Pilkada kemarin gitu. Nah, setelah itu lewat, ya tentu nggak ada lagi hambatan politik ya untuk mengungkapkan itu. Makanya diungkapkan sekarang lebih terbuka gitu, bahwa Pak Jokowi bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan dan keluarganya. Ya sekarang sudah, meskipun katanya kartunya belum dicabut, itu administrasi biasa aja gitu. Sentimen publik yang negatif tadi Bang Rey katakan ya. Sentimen yang negatif seperti apa sebetulnya kalau kemarin diumumkannya kemarin ketika Pilpres ataupun Pilkada? Iya, kemungkinan akan membuat elektabilitas paslon yang didukung oleh PDI Perjuangan akan turun kan. Sebaliknya paslon-paslon yang didukung oleh Pak Jokowi akan naik gitu. Karena bagaimanapun ya masyarakat, sebagian sebagian dari masyarakat kita ini masih berbulan madu dengan Pak Jokowi ya. Bulan madu yang dimaksudkan itu adalah berhubungan dengan apa yang dirasakan oleh publik sebagai tingkat kepuasan gitu. Nah, kalau diumumkan pada saat itu, ya tentu bisa menambah kesulitan bagi paslon-paslon yang didukung oleh PDI Perjuangan gitu. Nah, disitulah Artinya, pertimbangan utamanya saya kira kenapa mereka tidak buru-buru mengumumkannya. artinya tingkat kepuasan dan juga penerimaan publik terhadap Jokowi di akar rumput ini masih menjadi hambatan ya kemarin. Betul, karena ini kan masih bulan madu lah. Ini kan Pak Jokowi belum 2 bulan, 3 bulan lengser dari jabatan presiden, di mana kata survei ini tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu menjelang lengser hingga mencapai 80% gitu. Hmm, hmm. Nah, kalau setelah kemarin pengumuman yang kemarin akhirnya diperjelas lah oleh partai, dampaknya Bang Rey ke depan, baik itu Nggak untuk ada lagi secara Jokowi maupun politik PDIP. kalau bagi PDI Perjuangan sudah nggak ada lagi. Makanya kan mereka sekarang terbuka karena nggak ada lagi hajatan politik yang dibutuhkan kan sampai 4 tahun ke depan. Kalau udah 4 tahun ke depan, mungkin secara alami wibawa Pak Prabowo juga, Pak Jokowi juga menurun kan. Dan apa namanya itu wibawa Pak Jokowi itu belum sepenuhnya tertransfer kepada keluarganya, baik kepada Gibran maupun kepada siapa namanya itu ya Bobi di Sumatera Utara gitu. Nah, artinya apa? Artinya posisi PDI makin menguat, ya posisi Pak Jokowi dengan sendirinya akan memudar. Seiring dengan waktu itu persoalan alami aja. Persoalan di mana orang yang sudah nggak menjabat perlahan-lahan akan dilupakan oleh orang. Yang intensif dengan masyarakat itu adalah PDI Perjuangan. Nah, kalau kita lihat Pilkada 2020 ini, 2024 ini, hasilnya kan memperlihatkan kepada kita adanya dukungan yang mulai membesar kepada PDI Perjuangan kembali dengan beberapa tempat di mana mereka memenangkan pilkada yang justru saat di mana paslon-paslon mereka itu dikeroyok oleh ya banyak partai politik. Di Jakarta menang misalnya kan, di Riau tanpa diduga paslon yang mereka dukung menang gitu. Dan di beberapa tempat lagi yang apa namanya itu yang sebelumnya dikuasai oleh partai-partai yang didukung oleh Pak Prabowo sekarang malah direbut oleh PDI Perjuangan gitu. Nah, kalau dilihat dari aspek itu artinya apa? Artinya PDI Perjuangan makin mengkonsolidasi kekuatannya begitu ya, dan saat yang bersamaan mungkin kelompok-kelompok
oposisi melihat PDI Perjuangan adalah teman untuk melakukan kerja-kerja politik setidaknya 4-5 tahun ke depan kepada Pak Prabowo gitu ya. Nah, sementara secara alami itu tadi wibawa Pak Jokowi itu akan menurun. Itu faktor alami aja. Yang menurut saya belum sepenuhnya bisa ditransfer wibawa itu kepada kepada anaknya Gibran ataupun menantunya dalam hal ini adalah Bobi Nasution di Sumatera Utara itu. Bang Rey, walaupun konteks dari Jakarta sendiri kan memang memang salah satu daerah penting lah. Tapi kalau misalkan ngomongin harga diri PDIP kan di Jawa Tengah, dan terbukti kemarin PDIP kalah dari calon yang didukung oleh Jokowi gitu. Untuk 4-5 tahun ke depan itu kan Ahmad Lutfi yang didukung Jokowi akan memerintah di situ. Apakah itu juga akan memaintain influence dari Jokowi di Jawa Tengah? Sebetulnya kalau yang Anda disebut kalah itu kan angka sebenarnya kan. Angkanya memang kalah 60 berapa 58% versus 40% gitu. Tapi kalau Anda lihat kualitatifnya itu yang terjadi itu sebetulnya 50-50 gitu. Kenapa gitu? Ya 58% itu akumulasi dari suara Pak Prabowo di Pilpres itu kan suara Pak Prabowo cuma 56. Hmm. Artinya apa gitu? Meskipun didukung oleh semua partai politik ya di Jawa Tengah itu, kemampuan mereka ternyata menaikkan suara itu cuma 2% dari perolehan suaranya Pak Prabowo sebelumnya yang 56% di Pilpres ya gitu. PDI sebaliknya mampu mengambil 4-5% dari 36% di Pilpres, sekarang mereka mendapat 41 atau 42%. Nah, apa yang mau kita katakan? Ya itu tadi, PDI makin mengkonsolidasi diri di Jawa Tengah, ya sementara Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan 12 partai politik hanya mendapat 2% di Jawa Tengah itu. Gitu. Nah, itu kita belum berbicara soal bla 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 gitu ya. Bagaimana kok sampai 12%, macam-macam itu kita belum bicara loh. Nah, kita bicara di angka itu aja gitu. Nah, kalau Anda sebut kuantitas angka, ya memang kalah. Ya 58 dengan 40 itu ya jelas kalah. Tapi kalau lihat Anda progresnya, ya jelas PDI Perjuangan yang punya progres di situ gitu loh. Ya, pasangan yang didukung Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan 12 partai politik naiknya cuma 2% dari Pilpres. Gitu. Sementara PDI Perjuangan sendirian saja dia melawan kekuatan ini, dia naiknya 4-5%. Gitu. Kalau Apalagi di masa mendatang gitu loh, Pak. Bang Rey, tapi kalau misalnya kita lihat gestur dari Jokowi kemarin kan pada saat pilkada ini sangat apa ya, sangat menaruh perhatian di Jawa Tengah, bahkan turun langsung kampanye. Kalau di Jakarta kan mungkin hanya memberikan pernyataan sikap, tapi kalau di Jawa Tengah kan sampai turun berkampanye. Lalu apa yang harus dilakukan Bang Rey untuk bisa memaintain influence itu? Kalau tadi Bang Rey katakan tidak bisa melalui calon yang didukungnya melalui Ahmad Lutfi. Nggak ada. Kan saya udah bilang tadi, seiring waktu pengaruh dan wibawa Pak Jokowi juga akan berkurang. Ya kan sekarang ini apa namanya teriakan terhadap citra Pak Jokowi yang makin menegatif itu kan terus-menerus berkembang kan. Jakarta adalah salah satu refleksinya, di mana cawe-cawe Jokowi justru menjadi pemicu masyarakat memilih yang sebaliknya gitu loh. Hmm. Nah, situasi yang sama juga akan terjadi dengan sendirinya. Jadi yang bisa tanda kutip ya menyelamatkan pasangan apa namanya ini Lutfi dengan itu ya prestasi mereka sendiri. Kalau mereka nggak berprestasi, mereka tidak bagus, ya itu akan dengan sangat cepat ditekuk oleh PDI Perjuangan nantinya gitu loh. Karena PDI itu sudah basis di situ. Yang lari kemarin di Pilpres dengan Pilkada itu otomatis akan kembali ke rumah asalnya kalau ya Lutfi dengan Taci Yasin itu nggak mampu memaintain pemerintahannya. Dan hanya mereka, nggak ada yang lain. Gitu loh kira-kira itu. Nah, apakah Pak wibawa Pak Jokowi akan menopang? Nggak lagi, karena Pak Jokowi kan udah 4 tahun ke depan udah nggak sehebat ini cewek-ceweknya juga gitu loh. Dan ingatan orang, Anda tahu sendiri orang Indonesia ini ingatannya setahun, apalagi mah tahu setahun aja udah bisa lupa gitu. Kalau Bang Rey, kalau Anda nggak main terus di putaran itu, ya Anda akan dilupakan orang. Sesederhana itu aja. nah, artinya sesederhana kalau tetap mau ada di gelanggang itu kan harus ada kendaraan, Bang Harus, Rey. ya Setelah nggak ada. PDP ini selesai,
harus kemana ini sosok Jokowi untuk tetap eksis di perpolitikan nasional? Ya itu yang saya sebut. Ini justru saya katakan secara alami dia akan terlupakan karena saya tidak melihat dia akan berlabuh kemana, ya kan? Golkar? Dulu, ya kemarin udah beberapa kali isu itu kan nggak pernah muncul. Terakhir itu kan ketika mau pelantikan kepengurusan kan, ternyata nggak muncul juga. Jangankan Pak Jokowi, nama Gibran aja nggak ada di kepengurusan itu. Apa yang kita baca dari peristiwa itu? Ya kan di internal Golkar sendiri mulai ada resistensi, gitu loh kira-kira tuh. Hmm. Ini aja nih, ya kan? Apakah misalnya Bahlil masih dapat menakodai Golkar 5 tahun ke depan? Belum tentu loh. Dengan apa istilahnya itu ya, Dinamika. kemerosotan perolehan ya kemenangan Partai Golkar di dalam pilkada ini gitu. Saya Hmm. kira mungkin akan ada dorongan evaluasi macam-macam dan sebagainya gitu. Dan itu lumrah. Ya, kenapa saya bilang lumrah? Gimana perolehan suara partai turun kok? Masa nggak dievaluasi? Ya kan? Turunnya drastis di daerah-daerah di mana mereka tradisional menang dan itu daerah basis. Jawa Barat, ya, Banten, Riau, itu Kalimantan, itu kan basis-basis mereka. Dan disitulah yang hilang itu gitu. Jadi aneh juga kalau di dalam internal partai politik nggak ada evaluasi juga. Itu menurut saya itu aneh juga gitu. Hmm. Nah oleh karena itu saya tidak melihat ada peluang bagi Pak Jokowi masuk ke dalam. Jangankan Pak Jokowi gitu, yang menjadi pintu bagi Pak Jokowi aja juga mungkin akan dievaluasi oleh internal Partai Golkar juga. Gitu. Hmm. Oke, Bang Rey, terakhir ini untuk kedepannya proyeksi Bang Rey untuk sosok seorang Jokowi di perpolitikan nasional akan seperti apa? Apakah akan menjadi salah satu kingmaker? Sudah sulit. Kalau beliau nggak punya apa-apa ya bagaimana menjadi kingmaker? Ya kan. Sementara tingkat kesuksesan dirinya itu kan lebih berbasis material dibanding rohani gitu. Material itu ya orang akan dengan sangat lupa. Kalau yang Anda bangun jembatan, ya kan, transportasi, ya tanda tangan Anda di situ, tapi orang akan lupa seiring dengan perkembangan-perkembangan baru. Nah, makanya kan dalam republik ini presiden-presiden kita itu atau pemimpin-pemimpin nasional kita itu dikenang karena mereka membangun rohaninya, gitu. Habibie kan nggak pernah dibicarakan karena ia mampu mengubah apa namanya nilai tukar dolar ke rupiah yang saat itu mencapai hampir berapa tuh ya 40-50 ribu gitu ya per $1 gitu dia rubah menjadi ke angka $15 orang nggak begitu ingat tapi Habibie dikenang orang terus menerus karena di tangannya lah ya pemilu reformasi pertama dengan sangat baiknya dilakukan gitu itu yang terus diperbincangkan orang. Nah, Hmm. Pak Jokowi, menurut saya hampir tak dapat diperbincangkan di wilayah ruhani ini gitu loh. Demokrasi kita hancur, kebebasan berpendapat kita hancur, etika jabatan hancur, moralitas berdemokrasi hancur. Apa yang mau diperbincangkan dari aspek itu? Tapi Ya, kan dengan penilaian itu, tapi tadi awal kita katakan bahwa tingkat kepuasan dan juga penerimaan Jokowi di akhir masa jabatan ini kan masih tinggi, Bang Rey, dan juga jangan lupa Jokowi sendiri memiliki relawan yang menopang dia selama 2 periode. Apakah itu bisa menjadi modal? kan saya sudah mengatakan juga tadi kan, yang fisik ini akan hilang seiring dengan waktu. Kalau Hmm. nanti Pak Prabowo membangun lebih hebat lagi, orang akan lupa lagi tuh, gitu loh kira-kira tuh. Ikonnya ya Pak Prabowo lagi gitu. Nah yang bisa dikenang orang itu apa yang Anda lakukan secara ruhani. Membangun peradaban bangsa ini gitu loh Pak. Dan itu yang nggak dilakukan atau bahkan menurut saya dihancurkan oleh Pak Jokowi. Itu loh. Nah sekarang misalnya, nggak usah jauh-jauh. Sekarang ketika kita berbicara tentang Pak Jokowi, Jokowi dinasti. Kan udah gitu tuh. Jokowi dinasti gitu kan. Jokowi MK, gitu kan. Jokowi Paman Usman. Kan itu yang dikait-kaitkan orang. Hmm. Itu maksud saya gitu. Hmm. Paling jauh orang mengatakan Jokowi IKN. IKN-nya mangkrak. Nggak ada orang mengatakan Jokowi 80% kepuasan. Kan hampir nggak ada. Maksudnya orang-orang umumnya. Kalau disebut satu kata tentang Jokowi, IKN mangkrak. Ya kan?
Satu kata tentang Jokowi, ya kan, dinasti politik. Satu kata tentang Jokowi, tidak moralitas politik yang merosot, kebebasan tidak ada. Itu yang saya sebut tadi, pembangunan peradaban itu jauh lebih tinggi dan panjang usianya dibandingkan pembangunan yang bersifat fisik dan material. Hmm. Bukan berarti kita menafikan kerja-kerja Pak Jokowi. Yang saya mau katakan itu, kalau Anda mau dikenang terus-menerus, itulah berulang kali juga saya ingatkan kepada kawan-kawan di sekitar Pak Jokowi, ingatkan sejarah itu hanya dibentuk dari dua tonggak. Tonggak pertama adalah Anda membangun bangsa ini secara fisik, tonggak kedua adalah Anda membangun bangsa ini secara rohani. Kalau Anda hanya membangun salah satu di antara keduanya, Anda akan dilupakan sejarah. Tapi kalau Anda ingin membangun salah satu di antaranya, bangun peradabannya. Gus Dur diingat karena membangun peradaban, kebebasan. Megawati diingat karena ia mereformasi sistem politik kita. Habibie diingat karena ia kali pertama dalam sejarahnya pemilu yang paling demokratik dan tidak ada yang disebut dengan tahanan politik gitu ya, dan sebagainya. Itu maksud saya. Nah sekarang kalau ditanya soal peradaban itu kepada Pak Jokowi, apa yang diwariskannya? Tidak ada, yang ada adalah negatif gitu. Oke, kita nantikan apakah ini perkataan Bang Rey terbukti Ya, di kemudian hari. iya. Terima kasih Mudah-mudahan kita ketemu Bang 2-3 Rey. tahun lagi ke depan, Bung. Kita coba ngobrol dan diskusi lagi ya 2-3 tahun ke depan. Terima Iya, kasih Bang Rey iya, Rangkuti waktu untuk iya. Liputan 6. Kita nantikan bagaimana kiprah dari Jokowi di perpolitikan nasional, apakah akan berlabuh ke partai politik baru atau ada terobosan yang nanti akan menjadi kejutan. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.